Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina dari prodi PDMI semester 5. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik, yaitu ukuran penyimpangan. Pengukuran penyimpangan adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Dua variabel data yang memiliki mean sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecil ukuran penyebaran datanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam ukuran penyimpangan. Ukuran penyimpangan yang pertama yaitu rentang atau biasa disebut range. Range adalah ukuran yang paling sederhana. Range juga dapat dikatakan jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Jarak atau kisaran nilai range merupakan ukuran paling sederhana dari ukuran penyebaran. Jarak merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi ataupun sampel. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik, karena berarti data mendekati nilai pusat dan kompak. Range untuk data tidak berkelompok, adapun rumusnya yaitu jarak atau range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Jadi misalnya nilai terbesarnya itu 60 dan nilai terkecilnya itu 50, maka 60 dikurang 50 maka hasilnya adalah 10. Itu adalah jarak range. Rumus range yang kedua yaitu range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurang batas bawah kelas terendah. Jadi caranya tadi sama, sisa dikurang saja, hasilnya itu adalah rangenya. Pengukuran yang kedua yaitu varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap penyimpangan rata-rata hitungnya. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai-nilai rata-ratanya. Yang pertama, varians dan standar deviasi untuk data tidak berkelompok. Rumusnya yaitu varians populasi sama dengan operasi penjumlahannya, buka kurung, nilai setiap data dikurang nilai rata-rata hitung dalam populasi dikuadratkan atau dipangkat duakan per jumlah total data. Contohnya seperti ini. Oke. Adapun rumus standar deviasi yaitu varians populasi di akar ada simbol operasi penjumlahannya, buka kurung, nilai setiap data dikurang nilai rata-rata hitung dalam populasi dipangkat duakan per jumlah total data. Ini contoh rumus varians yang ini, contoh deviasi, standar deviasi yang ini. Adapun varians dan standar deviasi untuk data berkelompok. Adapun rumus variansnya yaitu S kuadrat sama dengan simbol operasi penjumlahan jumlah frekuensi setiap kelas, buka kurung,
X-nya itu sama dengan nilai setiap data dikurang nilai rata-rata hitung dalam sampel dipangkat 2-kan per N-nya N dikurang 1. N-nya itu jumlah total data terus dikurang 1. Contohnya seperti ini. Terus adapun rumus standar deviasi yaitu S sama dengan kuadrat simbol operasi penjumlahan kayak E terbalik. Huruf E zigzag. Terus jumlah frekuensi setiap kelas buka kurung X-nya itu nilai setiap data dikurang nilai rata-rata hitung dalam sampel terus dikuadratkan per N kurang 1. N-nya itu jumlah total data dikurang 1. Jadi yang membedakan varians dengan standar deviasi yaitu standar deviasi itu diakarkan terus dipangkat 2-kan. Kalau varians cuma dipangkat 2-kan per N atau per N kurang 1. Baik, macam-macam pengukuran selanjutnya yaitu angka baku atau simpangan baku. Simpangan baku digunakan untuk mengukur penyimpangan atau deviasi masing-masing nilai individu dari suatu himpunan data terhadap rata-rata hitungnya. Satuan simpangan baku mengikuti data aslinya. Adapun rumusnya yaitu S sama dengan akar S pangkat 2. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut. Angka baku disebut juga Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Adapun fungsi dari angka baku yaitu untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, maka semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Adapun rumusnya yaitu Z sama dengan buka kurung XI dikurang X per 5. XI itu sama dengan nilai suatu data X rata-rata hitung per S-nya itu simpangan baku. Maaf, saya tadi salah sebut. Z sama dengan buka kurung XI dikurang X dasar per S. Itu simpangan baku. Jadi itu adalah rumus dari angka baku. Baik, itulah tadi hasil pemaparan singkat dari saya. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh maupun rumus-rumus yang lebih jelas, namun saya hanya mengambil beberapa dan saya mohon maaf karena tidak memasukkan contoh soalnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wallahul musta'an wa ilaihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.